teman-teman Scary TV. Balik lagi dengan gue di sini mau cerita tentang seorang pemuda yang sebut aja namanya Melky. Oke, disclaimer ya, nama dan tempat yang ada di cerita ini udah gue samarin. Jadi bukan nama tempat yang sebenarnya ya, teman-teman. Oke, jadi ceritanya Melky ini adalah mahasiswa yang baru aja menyelesaikan kuliah di kota. Di saat liburan, dia kembali ke desa tempat di mana ia dibesarkan, sebuah tempat yang dikelilingi hutan lebat dan banyak banget rumor-rumor yang misterius. Ada salah satu tempat yang paling ditakuti sama si Melky dan warga sekitar situ. Jadi tempat itu tuh kuburan tua yang ada di ujung desa. Konon katanya kuburan itu dihuni oleh arwah yang masih penasaran gitu guys. Singkat cerita, di suatu malam Melky berkumpul dengan teman-temannya. Mereka bercerita tentang hantu dan legenda lokal. Tapi ada salah satu temannya, sebut aja Joko. Si Joko ini menantang si Melky buat pergi ke kuburan dan membuktikan bahwa semua cerita itu tuh hanya cerita belaka. Dengan sedikit rasa takut dan keberanian, Melky ini akhirnya nerima tantangan itu kan. Nah, pergilah dia malam itu dengan hanya diterangi lampu senter. Melky berangkat ke kuburan tua dengan perasaan yang cemas dan hatinya mulai berdegup kencang. Saat Melky melangkah di atas tanah yang dingin, ditambah lagi suara angin yang melintas membuat suasana di situ udah semakin mencekam banget. Ketika di tengah jalan, dia menemukan jejak kaki yang terlihat masih baru di tanah. Padahal Melky ngerasa nggak ada orang lain lagi selain dirinya. Singkat cerita, ketika Melky sampai kuburan, dia ngerasa ada yang aneh. Di mana suasana yang hening dan berat, dia tuh ngerasa tempat itu seolah nyimpen rahasia teman-teman. Dia pun mulai jelajah area tersebut kan, berusaha cari tahu apa sih yang terjadi. Kemudian di antara nisan-nisan yang udah lapuk nih, dia nemu sebuah nisan yang berbeda dengan ukiran yang aneh, yang mana membuat dia tuh merinding banget. Tetapi Melky ngerasa tertarik dan mulai gali tanah di sekitar nisan tersebut. Setelah beberapa saat, dia nemu sebuah kotak kayu tua yang tertutup debu teman-teman. Melky dengan hati-hati dia membukanya tuh, dan apa yang ia temukan dalamnya membuat dia terkejut banget. Ya, ternyata kotak yang terbuat dari kayu itu di dalamnya ada sebuah diary yang ditulis oleh seorang wanita yang hidup ratusan tahun lalu. Katanya, begitu teman-teman. Melky membuka buku diary itu, menemukan bahwa di dalam diary itu terungkap bahwa wanita tersebut dituduh sebagai penyihir dan dibunuh oleh penduduk desa. Dan wanita itu mengutuk desa dan mengancam akan kembali untuk membalas dendam. Di sini Melky ngerasa hawa dingin udah menyelimuti dirinya dia saat baca kata-kata itu tadi. Singkat cerita, setelah kembali dari kuburan, Melky nggak bisa tidur. Setiap malam dia ngerasain seperti ada sesuatu yang ngawasin dirinya. Melky dapet gangguan kayak suara-suara aneh mulai kedenger dan tiba-tiba bayangan gelap muncul di sudut matanya. Di sini teman-temannya mulai khawatir dan mendesaknya untuk pergi ke paranormal setempat gitu teman-teman. Singkat cerita, mereka menemui seorang dukun. Dukun tersebut dengan tegas mengatakan bahwa Melky telah mengganggu arwah yang terkurung dan dia perlu melakukan ritual untuk menenangkan jiwa yang tersakiti katanya. Nggak ada pilihan lain, Melky ngikutin saran itu, walaupun hatinya dipenuhi rasa takut ya. Nah, saat malam ritual tiba, Melky dan teman-temannya berkumpul di kuburan dan dukunnya itu dia langsung memimpin upacara tersebut dan sang dukun membaca mantra-mantra dan menyalakan dupa. Namun tiba-tiba angin bertiup kencang banget dan suasana berubah jadi kacau. Tiba-tiba terdengar suara wanita yang menangis menggema di seluruh tempat teman-teman. Di sini Melky ngerasa ada yang narik ke arah nisan yang dia gali. Dalam keadaan setengah sadar, dia mendapati dirinya di depan nisan tersebut seolah terhipnotis. Dan dukun yang mengetahui berusaha menariknya kembali, tapi sudah terlambat. Melky udah gak sadarkan diri.
Nah, ketika kesadaran Melky kembali, dia terbangun di rumah sakit. Teman-temannya ngejelasin bahwa dia pingsan dan terjebak dalam trance. Meskipun ritual itu dilakukan, tetapi kutukan itu belum sepenuhnya terputus. Di malam harinya, suara wanita itu terdengar dan terus menggema, dan bayangan-bayangan misterius selalu ngikutin dia. Jadi teman-teman Melky ngerti bahwa jejak yang ditemukan di tanah kuburan gak akan hilang. Dan dia berjanji buat menemukan cara untuk menyelesaikan semua ini. Meskipun itu berarti menghadapi kengerian yang akan lebih besar lagi. Tapi sampai sekarang katanya dia harus berjuang melawan kutukan dan harus menemukan cara untuk menembus kesalahan sebelum semuanya terlambat. Nah, itu ceritanya teman-teman. Sekian dulu ya. Terima kasih buat yang udah mau dengerin cerita dari gue. Jangan lupa support dengan like, subscribe, dan komen.